Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TV Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas permasalahan telur murai batu tidak menetas. Ini khususnya bisa dihadapi oleh peternak pemula yang bisa jadi sedang mencoba beternak murai batu dan menghadapi situasi ini. Ya, mari kita simak dari awal sampai akhir video ini sehingga kita bisa menyimpulkan dan memperoleh manfaat maupun informasi yang bisa kita terapkan dalam menghadapi masalah telur murai batu tidak menetas dalam penangkaran kita. Ya, kita langsung saja membahas permasalahan ini ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, telur murai batu tidak menetas ini bisa disebabkan karena murai batu betina ini tidak menjalani proses perkawinan normal dengan murai batu jantan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bisa jadi sebenarnya murai batu ini sudah masuk masa produksi atau organ-organ reproduksinya sudah matang, sudah siap bertelur, tapi indukan jantan masih belum mau kawin dengan murai batu betina ini, sehingga begitu masuk proses bertelur dari murai batu indukan betina ini, sehingga begitu telur itu dikeluarkan, akhirnya telur ini tidak menjalani proses pembuahan. Akhirnya telur ini begitu diramin tidak pernah kunjung menetas, dan ini bisa dibuktikan ketika telur ini dipecahkan karena sudah melewati masa pengeraman 14 hari. Ya, jadi begitu dipecahkan ya tidak ada berbau apa-apa karena tidak ada embrio yang mati ataupun tidak ada terjadi proses pembuahan. Yang ada hanyalah putih telur dan kuning telurnya. Jadi itu yang pertama, kenapa telur murai batu ini tidak menetas, karena tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi perkawinan. Nah, yang kedua, telur murai batu ini tidak menetas padahal sudah masuk masa tetas 14 sampai 15 hari atau katakanlah sampai 18 hari ya. Ya, ini bisa disebabkan karena telur ini terpapar oleh bakteri maupun virus. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, bakteri maupun virus ini bisa terjadi karena kebersihan dalam kandang ini tidak steril atau tidak bersih. Akibatnya ketika murai batu betina keluar untuk mencari makan dan menyentuh area tempat berkumpulnya bakteri maupun virus, dan ini bisa menempel di bulu-bulu sekucur tubuh daripada murai batu betina ini, sehingga ketika masuk lagi ke dalam glodok untuk mengeramin telurnya, akhirnya bakteri maupun virus ini menempel ke cangkang telur yang sedang dieramin. Akhirnya bakteri maupun virus ini bisa masuk ke dalam cangkang telur ini. Akhirnya embrio atau sel embrio yang sedang berkembang di dalam cangkang telur ini akhirnya terpapar bakteri maupun virus yang mengakibatkan kematian embrio. Akibatnya sel telur ini tidak pernah menetas karena embrio yang berada di dalam tidak mengalami perkembangan atau bahkan mengalami kematian. Nah, ini bisa dibuktikan ketika telur ini dipecahkan dan berbau busuk karena ada embrio yang mati di dalam cangkang telur. Jadi solusinya Sobat Kicamania harus betul-betul memperhatikan kebersihan kandang, atau bisa dikatakan selalu lakukan sterilisasi kandang ketika kandang ini sudah terlihat kotor dan terlalu banyak kotoran yang menempel di lantai maupun di tempat pakan atau tempat minum ya. Nah, yang ketiga, Sobat Kicamania bisa memperhatikan kenapa telur murai batu ini tidak menetas. Bisa jadi induk betina sering keluar masuk glodok. Dalam hal ini akhirnya suhu yang dibutuhkan dalam masa pengeraman tidak terpenuhi. Nah, yang Sobat Kicamania perlu ketahui, cari alasan mengapa murai batu betina ini sering keluar masuk glodok. Apakah murai batu betina ini tidak nyaman di dalam glodok karena suhu di dalam kandang terlalu panas atau terlalu dingin, ya, atau terlalu banyak gangguan
sehingga murai batu betina ini sering keluar masuk kelodok, yang akhirnya suhu dalam masa pengeraman yang diterima oleh telur ini tidak terpenuhi secara normal, ya. Nah, mengakibatkan perkembangan daripada embrio di dalam telur, cangkang telur ini tidak terjadi. Akibatnya, begitu sudah masuk masa tetas 14 sampai 18 hari, akhirnya telur ini tidak kunjung menetas. Nah, untuk mengetahui apakah telur ini apa yang terjadi yang ada di dalam telur ini, ya dengan kata lain kita harus memecahkan telurnya, dan biasanya terjadi ada kematian embrio di dalam yang mengakibatkan tidak terjadi perkembangan embrio yang sampai hari menetasnya tidak pernah kunjung menetas, dan ini bisa berbau ketika dipecahkan, ya. Jadi solusinya Sobat Kicau Mania harus betul-betul memperhatikan suhu di dalam kandang, atau apakah ada gangguan di sekitar kandang yang mengakibatkan murai batu betina ini atau indukan betina ini sering keluar masuk kelodok, ya. Jadi itu Sobat Kicau Mania harus betul-betul perhatikan kondisinya. Kemudian telur murai batu ini tidak menetas, bisa jadi kecukupan nutrisi maupun gizi yang dibutuhkan dalam proses perkembangan sel embrio ini tidak terpenuhi. Ini bisa diakibatkan dari kualitas pakan yang kita berikan terhadap indukan murai batu. Ya, ada kecenderungan teman-teman Kicau Mania khususnya pemula dalam memberikan pakan, katakanlah jangkrik atau ulat Hongkong, tidak pernah jangkrik maupun ulat Hongkong ini diberikan makanan. Akhirnya jangkrik maupun ulat Hongkong yang dimakan oleh indukan murai batu yang di dalam kandang ini akhirnya memakan makanan yang tidak sehat, dalam arti tidak terpenuhi, tidak bergizi tinggi atau tidak bernutrisi yang dibutuhkan proses daripada pembuahan ini. Ya, jadi sebelum memberikan jangkrik maupun ulat Hongkong, terlebih dahulu jangkrik dan ulat Hongkong ini ataupun pakan yang diberikan ini harus betul-betul dalam kondisi sehat. Ya, katakanlah jangkrik ini diberikan buah, sayur-sayuran, atau konsentrat, atau apapun yang bisa dimakan oleh jangkrik ini, sehingga jangkrik ini bisa betul-betul dalam kondisi sehat, sehingga ketika diberikan terhadap indukan murai batu kita ini memakan extra fooding yang sehat, dan ini akhirnya bisa mencukupi nutrisi yang dibutuhkan untuk aktivitas perkembangbiakan atau hal-hal lain yang dilakukan murai batu kita, sehingga murai batu ini ketika mengkonsumsi extra fooding yang kita berikan ini bisa mendapatkan nutrisi maupun gizi yang dibutuhkan untuk perkembangannya, untuk kegiatannya, atau bahkan untuk kawin yang bisa menghasilkan kualitas telur yang baik yang dibutuhkan untuk terjadinya proses pembuahan. Jadi ini bisa kita lihat ketika telur ini tidak kunjung menetas. Akhirnya ya kasusnya hampir sama, kematian embrio, atau bahkan tidak ada terjadi proses perkembangan daripada sel embrio yang ada di cangkang telur ini, karena tidak terpenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, karena pakan yang tidak berkualitas atau pakannya tidak baik, tidak bernutrisi yang diberikan. Jadi solusinya sebelum memberikan jangkrik ataupun ulat Hongkong, berikan terlebih dahulu pakan yang dibutuhkan oleh jangkrik maupun ulat Hongkong. Ya, jadi itu Sobat Kicau Mania ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengapa telur murai batu tidak menetas. Ya, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Kicau Mania khususnya pemula. Salam Kicau Mania.